Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehatnya, hidayahnya untuk kita semua, sehingga hari ini kita masih silaturahmi di sini, bertemu tatap muka. Diniatkan yang baik ya, semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diniatkan mencari ilmu ya Bu, menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alu maliki jalati jahli fardolillahi ta'ala. Saya niat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan fardu karena Allah Ta'ala. Semoga kita semua mendapat ridhonya dari niat yang baik kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya melaksanakan diseminasi matematika gembira. Apa kabarnya hari ini Bu Ibu? Biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk semangat. Iya. Ibu-ibu pikirkan ketika mendengar kata matematika, berhitung, rumus, tambah-tambahan, pengurangan, angka, iya. Ayo apa lagi? Pembagian. Kritis, iya. Penjumlahan, bentuk, betul sekali. Bentuk geometri, iya, good. Terus apa lagi? Nah, itu pemikiran kita ya matematika. Nah, kok matematika gembira? Kok ada gembira? Terus sekarang gembira itu apa ibu-ibu? Bahagia. Bahagia. Apa lagi? Ceria. Tanpa ikatan, betul. Tidak terikat maksudnya. Kalau gembira maunya bebas, wah, terbang tinggi, bebas. Oh iya, tidak terikat maksudnya. Senyum, oke. Tanpa beban, betul sekali, tanpa beban, gembira. Proyektor kita sudah siap 2, ya. Ternyata kita tidak bisa digunakan, masih ada yang kurang ya alatnya. Bisa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Tidak menjadikan apa ya? Suatu alasan bahwa kita untuk belajar ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Semangat. Oke, nih gembira. Hurufnya kalau gembira ada apa aja ibu-ibu? G-M-B-I-R-A. Ya, tadi seperti disampaikan ke teman. Ini matematika itu bagaimana kita belajar matematika dengan gembira. Gembira di sini tuh bukan berarti itu hore-hore, bukan berarti itu sesuatu yang menyenangkan terus dalam arti yang apa ya, gemebiar gitu ya. Tapi ini adalah sebuah akronim dari alur yang akan kita pakai untuk menyampaikan pembelajaran matematika. Ya, di sini kalau kami dulu di guru penggerak itu ada alur merdeka, Bu Ita. Ya, di sini untuk matematika gembira. Gembira di sini G sama E ini gali dan eksplorasi. Akronimnya ya, maksudnya ya. Terus M ini muat konten. B buat aktivitas. I ikuti pemikiran murid. R dan A ini menjadi satu kesatuan. R ini rayakan dan akhiri. Jadi pembelajaran kita dalam mengenalkan matematika itu dengan alur ini maksudnya. Menggali. Iya. Gali, eksplorasi. Iya. Muat konten. Buat aktivitas. Ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri. Paham ya? Satu alur yang kita gunakan sebagai guru
untuk menyampaikan materi. Dan ini tidak hanya dipakai untuk matematika saja. Ini kita pakai untuk keliterasinya juga, tidak apa-apa. Ini kan alur yang akan kita pakai. Baru nanti dibuat aktivitasnya ini ya, kita mau sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, mau ke literasi atau ke numerasi. Oke, sampai sini dulu. Gali dan Eksplorasi. Ini sebenarnya kita semua sudah melaksanakan pembelajaran setiap hari, cuma kadang ya kita untuk menyampaikan ke ya makanya nanti kita sambil berjalannya waktu kita sambil belajar bersama ya. Gali dan eksplorasi maksudnya anak-anak kita ajak untuk menggali dan mengeksplorasi tema apa yang akan kita bahas hari itu misalnya. Nah, anak-anak kita ajak mengamati, mengajak keluar lah ya. Itu tapi kalau bisa itu dengan yang real, yang nyata. Tidak hanya berupa gambar. Maksudnya seperti itu. Terus yang ini muat konten. Masih ingat pembelajaran berdiferensiasi? Oke. Diferensiasi konten, proses, dan hasil. Nah, di sini muat konten. Konten itu maksudnya materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Kalau tadi proses, kalau kita di PM itu kayak mengaplikasikan ya Bu Ita ya, mengaplikasikan. Tapi kalau hasil dari apa yang setelah prosesnya anak itu hasilnya kan. Nah, ini di sini ini buat konten. Jadi kontennya ini materi yang akan kita sampaikan ke anak itu sesuai tujuan pembelajaran kita, temanya apa ya sesuaikan dengan pembelajaran di sini adalah ini istilah materi-materi yang akan kita sampaikan. Apa ya? Iya, materi yang akan kita tuju, maksudnya untuk sampaikan untuk menuju tujuan pembelajaran supaya tercapai. Bisa dipahami sampai di sini? Gali dan eksplorasi sampai muat konten. Oke. Setelah ini kita merancang ini huruf B-nya tadi apa? Buat aktivitas. Mengaplikasikan kalau di PM itu maksudnya kegiatan apa yang akan akan dilakukan ke anak yang akan kita nah kita yang merancang di sini buat aktivitas kegiatan anak yang akan dilakukan anak. Nah, di sini. Ya. Terus ikuti pemikiran murid. Ikuti pemikiran murid itu gini. Di sini ada 2 versi ya, maksudnya isi di dalam apa sih? Oh iya, nanti sambil saya kirimkan itunya ya kalian teman-teman sambil lihatnya di HP ya, PPT-nya ya. Ya. Nah, ikuti pemikiran murid ini ada ini ketika anak-anak belajar, kadang anak-anak itu bisa mengeluarkan ide yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, kan kita menemukan seperti itu ya. Nah, itu. Nah, ini contoh ya. Contoh saya kemarin praktek matematika kembali itu saya mengenal bentuk geometri. Nah, ketika anak-anak saya berikan balok, ternyata tuh ada anak yang membuat kepiting. Saya juga nggak terpikir kepiting itu apa. Nah, kita nanti penilaiannya kan di sini nih dirayakan dan akhir ini di asesmen ya, di penilaian. Jadi kita tidak perlu merubah tujuan pembelajaran yang dicapai anak harus sesuai dengan yang punya kita ya, begitu ya. Tapi kita mengikuti pemikiran anak. Oh, nah kita gali terus ini anak ini misalnya ketika membuat kepiting, apa yang kamu ketahui tentang kepiting? Nah, istilahnya kita ngikutin pemikiran murid seperti itu. Dan itu kami kan kasih contoh membuat orang, membuat pohon, ya. Terus membuat apalagi yang anak-anak itu dengan kertas origami kan di kegiatan aktivitasnya anak. Nah, kan kita kasih ke anak itu sesuai kemauan anak gitu. Kan kita nggak menyalahkan anak yang membuat orang, tidak menyalahkan juga yang membuat pohon kan. Nah, akhir ini rayakan ini istilahnya
kita refleksi kegiatan yang kita sudah buat, ke anak itu. Refleksinya istilahnya ya kayak kita ke anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Coba saya tanya, bagaimana perasaan ibu-ibu hari ini? Senang, gembira, wow, bahagia, ya, kenyang, ya. Ya, nah itu refleksi. Terus kegiatan apa yang anak-anak sukai hari ini? Itu refleksi. Dan untuk mengakhiri ya, sambil kita mengulas kegiatan hari ini yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir. Itu sebenarnya pembelajaran itu ya sudah kita lakukan setiap hari, cuma kita tidak paham nama-namanya apa. Nah, ya apalagi ini baru ya. Nah, juga kita tidak harus membuat versi baru dengan alur gembira ini RPP-nya. Tapi RPP yang kita dapat PM kemarin sudah ditindaklanjuti teman-teman yang KKG kemarin. Gimana Bu Ita? Di drive-nya sudah ada yang mengunggah? Masih beberapa ekor saja. Tuh? Iya. Nah, itu RPP ya mau ditindaklanjuti toh Bu, biar kita belajar bareng, nanti kita sharing lagi dengan Bu Ita. Yang modul yang kami pelajari ya, itu tentang pengukuran. Sekarang bagaimana nih teman-teman mengenalkan pengukuran kepada anak didik? Yuk, jengkal ya, panjang pendek ya, tinggi rendah, iya. Terus apa lagi? Besar kecil. Iya, dekat jauh, jauh dekat. Iya. Berat ringan. Panjang. Panjang lebar. Besar kecil, ya. Oke. Ketika teman-teman mengajarkan anak mengukur, biasa yang ibu-ibu lakukan itu dengan apa? Penggaris? Oke, anak-anak suruh mengukur dengan penggaris? Bentuk? Hah? Tangan. Ini lebih tinggi dari ini bisa bentuk. Kadang pakai baju. Pakai balok. Ada yang lebih tinggi dari kecil. Iya, caranya mengukurnya maksudnya. Tadi seperti Bu Suli tadi. Pakai tangan ini tadi maksudnya pakai jengkal. Apa yang biasa dilakukan dengan jengkal nih Bu Suli, contohnya? Meja berapa? Ini saya kan panjang loh, kita jengkalin nak berapa? Anak-anak ini susah loh Bu jengkali ya. Saking angel nih, benar. Nggak cukup hanya sekali kita ngajarin, harus berkali-kali lenturin tangannya ini. Nih, cara mengukurnya dengan menggunakan jengkal. Selain jengkal apa lagi? Baloknya diapain? Langkah, ya, dengan langkah. Terus apa lagi? Pakai ideal, pakai pensil. Oke, terus bagi gandeng-gandeng tangan. Jadi gimana? Berapa orang? Ininya jadinya ganti gandengnya gitu ya. Ngukur apa kalau pakai gandeng tangan? Ya misalnya bisa mencoba gandengan atau berapa anak gitu. Makanya gitu ya. apa yang diukur kalau dengan gandeng tangan? Kan berarti kan dia harusnya lokasinya lebar lebih luas. Lebar lapangan. Oke. Nah, itu terus apa bedanya ngukur dengan jengkal dengan meteran? Kalau jengkal mungkin nggak beraturan ya Bu antara jengkal satu sama yang punya teman lainnya. Kalau pakai meteran kan sudah ditentukan itu Bu. Ya. Ya, kalau jengkal kan enggak. Bisa nggak mengukur dengan pita? Bisa nggak dengan mengukur dengan Iya. Nih bedanya maksudnya. Ini apa Bu? Meteran. Iya. Ini yang dinamakan alat ukur baku.
buku. Kalau ini ada jengkal, ada tali, ada pita, tadi ada langka, ada hasta, ada apa tadi? Bergandengan itu depa. Itu alat ukur tidak Baku. Demikian juga ketika anak-anak meninggal. Polanya apa? Geometri ya. Polanya pola apa? Pola ABC ya, AB. Iya, maksudnya polanya kan AB, maksudnya. Iya. AB atau ABC atau ABCD gitu maksudnya polanya. Nah, itu pola biasanya dilakukan dengan apa aja yang ada di lingkungan di sekolah masing-masing. Tadi kalau bukan ini dengan balok. Balok apa aja Bu yang dikenalkan membuat pola? Iya, geometrinya diapain? Misalnya segitiga. Kenapa bisa segitiga? Lalu kita hitung, sebelumnya segitiga, itu 2, 3. Apanya yang ditunggu? Misalnya segitiga. Ya, itu pengenalkannya geometrinya. Tapi untuk mengenalkan polanya. Kalau balok mungkin polanya ABC mungkin Bu. Pola balok. Ya kalau balok loh A, B, C, A segitiga, B yang segi 4, yang C yang segi panjang itu. Iya, maksudnya pola seperti itu. Nanti Mengurutkan. lagi gitu lagi segitiga, segi persegi, terus segi panjang, kayak gitu terus. Oke, coba ditulis. Kalau pakai balok. Tolongin ambilin. Biasanya bola kecil yang ada yang merah, kuning, dan ada di. Nah, tapi maksudnya ini sebenarnya dari matematika gembira ini anak itu diajak bermainnya itu real konkret ya, dengan Berarti jangan hanya cuma kalau dengan temanya tanaman bisa kita ambil dari daun, timun, ya kayak gitu ya kalau realnya. iya, makanya tidak harus dengan buku, dengan kertas gitu loh. Jadi kita buat aktivitas yang di luar ini sebenarnya tujuan gembira itu suruh seperti itu. Kita ngajak anak ya seperti itu. Ya sebenarnya itu juga sudah menjadi teori dari zaman dulu, kita ngajar ya harusnya seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke sekolah masing-masing. Karena kita mengenalkan pola dengan yang ada di sekitar kita, tidak perlu harus punya tutup botol banyak. Ya kalau saya tutup botolnya banyak. Siapa lagi yang punya tutup botol banyak? Nah, bisa dipakai kan? Itu untuk mengenalkan pola. Oke. Sekarang tugas teman-teman semua kan sudah paham yang saya jelaskan? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Sekarang tugas dari teman-teman kelompok ini, buatkan rencana pembelajaran sesuai yang tentang numerasi ya. Bisa dipahami tadi alur gembira? Insya Sudah Allah. paham? Sudah. Mana suaramu? Ini suaraku. Tapi ketika ditanya kok gimana aja ya, gak ada suaranya ya. Bisa dipahami? Ya semangat dong Bu. Ya tepuk semangat. Semangat ya belajar hari ini. Semangat. Ayo, buatkan masing-masing kelompok membuat rencana pembelajaran tapi dengan alur Gembira. tidak usah seperti PM-nya, nggak apa-apa. Tuliskan yang pertama gali dan eksplorasi. Kalian itu apa? Sesuaikan temanya terserah teman-teman semua. Monggo masing-masing. Terus nanti muat kontennya apa? Kalau bisa memungkinkan pakai alat peraga yang kami punya. Nih, TK Sukarahayu ada yang main balok, itu di sana ada katak, ada batu, ada ini pele, salah satu alat peraga yang ibu-ibu bisa gunakan. Batunya mana Bu Sudi? Batunya ada di sana juga, Bu. Di ini kontainer yang kecil nanti tuh. Saya itu kan topiknya tanaman obat. Ada kecil, jahe, serai, nipis. Nah kalau mau di sini kan nggak ada bentuk
rasionya gimana? Atau Terus yang ada di sini Pak? Ya. Terus kegiatan pembelajaranmu itu apa ketika ibu mengenalkan toga? Kalau toga kan mengenalkan banyak, misal kalau pembagian ya pusat temanya ditinjau. Cuman kalau untuk hari pertama kan pengenalan. Nah di numerasinya itu ada kita mengelompokkan kan anak sudah mengaku. Berarti mengelompokkannya itu wujudnya nyata. Karena kan dari rumah anak sudah dikonsumsikan bawa. Nah di sekolah kan juga kebetulan ada, jadi realnya ada. Tuh kan mengelompokkan kencur mana kencur. Oh ya. Sore mana sore, daun Jawa mana. Oke, berarti itu mengelompokkan ya numerasinya. Pola juga bisa. Kencur cair ya. Gitu. Nah kalau mau dituangkan di sini. Ya, oke. Paham ya? Ini teman-teman paham nggak kalau mempraktekkan RPP-nya Bu Kiki? Paham lah. Yang kan membuat ini geometri. Nah, setelah kamu mengenalkan ini ya, ini bentuk geometri, ini bentuk apa? Seperti ini nanti produknya ini. Bahan alam. Menggunakan bahan alam. Hasil buat aktivitasnya. HP membuat bentuk orang. Muat konten itu kan yang akan kita sampaikan ke pengetahuan berarti kan anak menguatkan ini ketika anak-anak menggalikan orasi ini kita kuatkan di konten ini loh. Artinya ini apa? Tutup foto. Yuk, terus tutup fotonya. Bentuknya boleh. Terus. Ya gini. Kan ini kan apa yang anak-anak tahu ini ibu punya apa ya? Iya, nih sekarang saya nanya, ibu bawa apa ini ya? Nah, apa yang anak-anak tahu tentang tutup botol ini? Bentuknya lingkaran, warnanya hijau, merah, kuning, bulat, lah ini namanya menggali pengetahuan anak, paham? Kayak kegiatan awal, kayak kegiatan diskusi, kegiatan tanya jawab, ibu gali dan Eksplorasi. itu anak-anak mengeksplorasi. Oh warnanya banyak, ada hijau, ada kuning, ada coklat. Ini kan anak mengeksplorasi, mengamati, melihat. Ya ini masuk ke gali dan Eksplorasi. muat konten itu istilahnya pengetahuan yang akan kita sampaikan ke anak, kita kuatkan. Guru itu menguatkan kepada anak dari hasilnya anak mengeksplorasi ini tadi, kita memberikan pengetahuan lebih gitu loh maksudnya, supaya anak lebih paham. Apa gunanya mungkin, apa warnanya, kita tuh botol ini kira-kira bisa buat apa aja ya. Kita tanya, kita eksplor, kita kuatkan, kita memberikan pengetahuan dari anak-anak menggali yang dia amati, maksudnya. Tutup itu lagi, tutup kotak ini. Kotak ini aja. Lingkaran segitiga. Selesai. Mantap, Bu. Mantap. Mantap. Kayak ininya di bawahnya gambar-gambarnya nanti untuk KPD ini loh membawahi kan masih banyak. Tapi KPD-nya jangan pakai kertas ya, maksudnya. Nah, kan satu RPP gitu setor. Lingkaran dan selipat
Lah nggak pakai balok ya nggak apa-apa loh. Ini lama juga ini Bu diskusi. Diskusi. Terus muat konten. Itu kan banyak baloknya. Kita kesini kan ya tadi ya. Ya ini kan yang G itu tadi, ini yang M muat konten. Oh bagi pertama menjelaskan tentang pengertian geometri. Apa saja bentuk-bentuk geometri di sini benda apa ini di sekitar yang termasuk geometri kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari grup Hore Hore Mantap akan mempresentasikan hasil diskusi kita ya pada hari ini. Kami ambil dengan tema diri sendiri Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak mengenal bentuk dasar geometri. Jadi di sini kami ambil anak nanti bisa mempraktekkan atau membuat bentuk dari bentuk dasar geometri. Untuk pembelajaran kita matematika gembira ini, yang pertama yaitu gali dan eksplorasi, GE, gali dan eksplorasi. Guru mengajak anak berdiskusi tentang bentuk geometri. Jadi di sini guru menunjukkan bentuk-bentuk geometri dari benda apa yang ada di sekitar lingkungan kita ya Bu. Ibu-ibu boleh untuk mempraktekannya. Di sini kami muat kontennya, muat konten itu memberikan pengertian geometri. Apa sih bentuk-bentuk geometri tersebut? Ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, segi panjang. Ibu-ibu bisa dibantu. Kemudian benda di sekitar yang termasuk geometri dan kami contohkan di sini yaitu untuk segitiganya, untuk lingkaran bisa jam dinding, terus segi empatnya tutup ini ya Bu ya, tutup keranjang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan di sekeliling kita, di rumah ataupun di sekolah. Yang ketiga, kita memberikan pengarahan atau memberikan apa sih manfaat geometri di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh Bu, umpamanya lingkaran, roda sepeda ataupun roda mobil, motor. Apabila bentuknya tidak bulat, tidak lingkaran, bagaimana nanti motor kita bisa lari? Bisa nggak Bu? Nah itu contoh satu. Kemudian segitiga, kita contohkan atap rumah. Bagaimana kalau atap rumah kita datar ataupun melengkung? Masih bisa, tapi kebanyakan untuk di daerah kita ini pakai yang bentuk segitiga. Bisa realnya ya Bu ya. Kemudian buat aktivitas yang ini B tadi ya Bu ya. Jadi kegiatan apa yang harus dilakukan ibu-ibu untuk anak-anak kita? Yang pertama yaitu menunjukkan bentuk geometri dengan benda yang konkret. Yang tadi itu Bu, kami ambil ini contohnya tadi ya. Ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat. Yang kedua, membuat bentuk geometri lingkaran, segitiga, segi empat tuh dengan menggunakan bahan alam. Dan kebetulan kami mengambil biji kelatak sama batu. Bikin lingkaran, segitiga, dan segi empat. Itu yang sering kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu nanti bisa mencontohkan tentang segi empat. Meja, bentuknya apa Bu? Meja? Segi empat. Televisi? Iya. Jam dinding? Ya. Ibu-ibu bisa mencontohkannya nanti ya. Kemudian yang ketiga yang kita berikan yaitu berkreasi dengan bentuk geometri untuk menjadi sesuatu benda yang diinginkan anak-anak. Ketika kita sudah mengenalkan lingkaran, segitiga, dan segi empat, mereka berkreasi, bereksplorasi terserah keinginan anak mau bikin apa. Kalau tadi kita bikin orang bisa, ya bikin orang coba bisa nggak Bu? Ada terkadang anak-anak kita yaitu tadi Bu guru nggak terfikirkan ternyata anak-anak luar biasa Bu.
kayak ngono. Padahal bu gurunya nggak terlintas sama sekali. Itulah anak-anak bu, idenya lebih kreatif, lebih cerdas. Kemudian untuk yang selanjutnya, ikuti kemauan anak. Nah, guru di sini, guru memberikan kebebasan, yaitu membebaskan anak untuk berkreasi membuat produk. Jadi nanti kita lihat anak-anak kita ya bu, mau bikin apa, ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Kemudian refleksi dan akhiri. Jadi di sini kita menanyakan, ibu guru menanyakan perasaan anak-anak, perasaan hari ini apa yang anak-anak sukai, permainan siapa nih biasanya? Bu, aku mau seneng sekali lah bu. Kasih Andi bisa bikin kayak gitu ya bu ya. Jadi anak-anak bisa bertukar inspirasi. Anak-anak biasanya lebih suka punya temannya dibanding punya kita. Iya bu ya? Iya. Yang terakhir, memberikan apresiasi kepada semua anak, yaitu memberikan pujian. Yang sudah pernah kami sampaikan, jangan memberikan pujian untuk diri sendirinya, untuk diri pribadi, tapi yang kita ucapkan yaitu berupa pujian prosesnya. Kira-kira sampai di sini sudah jelas dan paham ya bu untuk RPP kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ibu-ibu dari tim Hore Ceria. Nah, di sini saya akan belajar persentase. Maaf ya ibu-ibu, kalau punya kami agak-agak beda dari punya ibu-ibu yang lain. Kami akan mengenal dengan tema mengenal bentuk geometri. Nah, di sini untuk gali dan eksplorasi. Nah, di sini guru meminta anak untuk menyebutkan bentuk-bentuk geometri, yaitu ada segitiga, lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Lanjut, yang kedua ada anak dapat menyusun bentuk-bentuk geometri secara kreatif. Itu termasuk muat konten ya bu. Terus yang ketiga, mengembangkan kemampuan motorik halus dan mengenal konsep tubuh manusia. Itu termasuk dengan buat aktivitas. Yang selanjutnya, untuk gali dan eksplorasi, guru sebelum mengasih materi, guru meminta anak untuk menyanyikan lagu kepala, bahu, lutut, dan kaki. Mau nyanyi bu biar nggak ngantuk? Yuk berdiri. Sudah siap? Kepala, pundak, lutut, kaki ya bu. Yuk 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pinggul digoyang, tangan bertepuk. Pinggul digoyang, tangan bertepuk. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, masuk ke ikuti keinginan murid, yaitu guru meminta anak untuk membentuk bentuk topi dari segitiga, membentuk kepala dari bentuk lingkaran, membentuk bentuk badan dari persegi, dan membentuk bentuk tangan dan kaki dari persegi panjang. Selanjutnya untuk refleksi
rayakan dan akhiri, yaitu guru menanyakan perasaan anak tentang hari ini. Apa yang dipelajari hari ini anak-anak gitu. Terus yang kedua, apa yang anak suka tentang kegiatan hari ini. Sudah Bu, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan presentase kali ini. Kita mengambil tema lingkungan yang kita ambil dari tema lingkungan ini, bekas botol, tutup botol bekas. Tujuan pembelajarannya mengenalkan warna dan mengenalkan bentuk. Kita mengenalkan warna, kita menanyakan kepada anak-anak warna dari tutup botol tersebut dan bentuk dari botol tersebut. Untuk numerasi gembiranya yang dari G, Gali dan Ekspor. Guru meminta murid untuk mengamati bentuk dan warna dari tutup botol. Guru menanyakan kepada murid, apa nih yang ibu guru bawa? Seperti kita mencontohkan, apa yang ibu guru bawa? Nanti anak-anak menjawab, tutup botol Bu. Terus, apa warna dari tutup botol? Ada yang menjawab merah, hitam, putih, dan hijau. Dan seterusnya, guru menanyakan kembali apa bentuk dari tutup botol ini. Anak-anak menjawab ya Bu, bulat, lingkaran. Ada 2 versi biasanya ya Bu ya, lingkaran, bulat. Selanjutnya, muat konten, guru menjelaskan bentuk dan warna tutup botol. Setelah anak-anak kita tanyakan, nanti guru menjelaskan kepada anak-anak bahwa warna dari tutup botol ini, warna ini merah, warna putih, warna oranye, warna hijau. Dan selanjutnya menguatkan lagi untuk apa kegunaan tutup botol ini. Anak-anak menjawab lagi untuk menutup botol dan bentuk dari tutup botol tersebut berbentuk bulat lingkaran. Selanjutnya, buat aktivitas, guru meminta murid untuk mengurutkan pola warna. Nah, murid-murid mengapresiasikan membuat kreativitas, membuat pola, membentuk pola ABC dari hijau, merah, oranye, hijau, merah, oranye sampai membentuk sebuah ular. Ada lagi kegiatannya membuat menara dari tutup botol. Ayo Bu, menaranya. Ada lagi mengelompokkan warna dari tutup botol. Yang merah-merah, yang putih-putih, yang hijau-hijau, mengelompokkan warna. Untuk selanjutnya, ikuti pemikiran anak-anak, berkreativitas sesuai keinginan anak. Itu tadi Bu, membuat pola, mengikuti pola ABC, membuat menara, membuat ular, melingkar. Terus selanjutnya, rayakan dan akhiri. Bu guru menanyakan perasaan anak-anak kegiatan pada hari ini, apa yang anak-anak rasakan dari kegiatan ini. Terus menanyakan kembali apa kegiatan apa saja yang tadi kita lakukan. Anak-anak menjawab seperti membuat menara, membuat ular melingkar, dan mengelompokkan warna. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Tidak ada yel-yel. Ada au. Kelompok 3 belajar riang gembira. Tepuknya. Terima kasih. Kami kelompok 3 pada hari ini mengangkat tema topik tanaman, subtopiknya bunga. Dengan tujuan pembelajarannya anak mengenal angka dengan menghitung jumlah tutup botol. Alur gembira. Gali. Anak mengenal tanaman bunga dan bagian-bagian bunga. Di sini guru bisa membawa produk nyata, realnya bunga. Eksplornya, anak mengamati tanaman bunga yang dibawa atau mengamati tanaman bunga yang ada di lingkungan sekolah. Muat kontennya, membuat kelopak bunga dari tutup botol. Buat aktivitas, anak membuat kelopak bunga dari tutup botol sesuai dengan angka dan warna. Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Ikuti pola pikir anak. Terkadang di sini kan ibu gurunya sudah memberikan contoh polanya, misal kelopak bunga berwarna biru. Jadi anak membuat kelopak bunga berwarna biru dari tutup botol yang berwarna biru sesuai jumlah angka yang ada. Di sini ada angka 6. Nah, terkadang anak itu sukanya yang, biasanya kalau anak perempuan sukanya yang warna-warni, jadi mengambilnya tutup botol yang warna-warni. Nah, terus yang anak laki-laki biasanya itu imajinasinya tuh lebih tinggi, bisa ke mobil, membuat mobil atau motor atau robot. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya? Kita tetap mengikuti pola pikir anak dengan nak, kamu buat mobil. Nah, berapa jumlah tutup botol yang dibutuhkan agar terbentuk sebuah mobil? Nah, nanti di situ anak akan menghitung jumlah tutup botol yang diperlukan oleh anak untuk membentuk sebuah mobil. Misalnya membutuhkan 8 Bu. Coba dihitung 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ada kartu angka, bisa kita coba cari angka 8 atau coba tuliskan angka 8. Bagaimana angka 8? Lalu rayakan. Rayakan di sini anak menunjukkan hasil karyanya. Guru memberikan apresiasi. Akhirnya refleksi bagaimana perasaan hari ini. Bisa senang, bisa kurang semangat, bosen, itu sesuai perasaan anak. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Tadi di awal kita sudah mengamati bunga, terus mengeksplor bunga di lingkungan sekolah, lalu membuat kelopak bunga dari tutup botol. Lalu kegiatan apa yang paling disukai? Nah, dari 3 kegiatan itu anak aku lebih tahu mana kegiatan yang paling disukai. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah mempresentasikan perencanaannya? Lega. Lebih paham. Deg-degan, ya. Apalagi? Senang, oke. Lebih semangat lagi. 1 Bu, belum tahu benar apa enggaknya. Iya. Nanti kita belajar kembali, belajar bersama-sama. Kasih kegiatan hari ini
Bagaimana perasaannya setelah belajar materi numerasi? Perasaannya? Ayo yang keras. Lega? Tambah ilmu? Tambah wawasan, oke? Paham ya, tambah paham? Senang. Pengen belajar lagi? Semangat. Sini. Lebih paham lagi. Lebih paham lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak itu tidak suka berhitung. Bagaimana solusinya, Bu? Oke. Bagaimana jika anak tidak suka berhitung? Kenapa ya anak itu nggak mau berhitung, nggak suka? Anaknya yang tidak suka atau gurunya yang kurang asik, kurang gembira, kurang menyenangkan? Menurut ibu-ibu, menurut teman-teman ini gimana? Bisa dua-duanya? Oke, ya. Terus? Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak menghitung biar menyukai ya? Nah, disinilah kita belajar matematika gembira. Bagaimana kita mengenalkan matematika gembira? Gembira supaya anak bisa mencintai, bisa menyukai. Tentunya dengan benda-benda konkret, nyata. Kita ajak sambil bermain. Oke, sekarang kita sambil berdiri. Ayo, kita sambil berdiri. Ayo, kita sambil berdiri. Sini kecil, yang kanan kecil. Oke, kita sambil bermain. Kita sambil nyanyi ya, siapa suka hati. Ini tidak menyukai atau tidak mengenal? Tidak menyukai. Coba, ayo kita. Siapa suka hati kumpul dua? Dua orang. Ayo dua orang. Nggak punya temen. Tadi kelebihan. Ya. Siapa suka hati kumpul tiga? Ayo, tiga orang kumpulnya. Nggak dapet teman. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati, kumpul semua. Iya. Siapa suka hati, baris tiga. Baris. Nggak Oke. dapet lagi. Siapa suka hati, baris empat. Ayo baris empat. Siapa yang gak dapat baris empat? Oke. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati, buat lingkaran. Lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari nyanyian tersebut, dari yang tadi kita lakukan, apa yang ibu-ibu dapatkan? Numerasinya, anak belajar menghitung tidak? Menyenangkan tidak? Kira-kira kalau dilakukan dengan seperti itu, anak suka atau tidak ya? Suka. Bisa dipraktekkan? Bisa. Jadi sekarang bagaimana solusinya mengatasi anak yang tidak suka menghitung? Guru harus kreatif. Siap menjadi guru kreatif? Siap. Kita cari referensinya, bisa belajar mandiri. Belajar mandiri bisa kita lakukan sekarang banyak ya referensinya lewat HP, YouTube. Iya, kita jangan kalah. Kita harus berpikir grow mindset. Iya, ketika tidak ada, kita bisa menggunakan cara yang lain. Seperti tadi kita tidak ada proyektor, jadi nggak kegiatan ini. Jadi. Nah,
Ketika anak tidak menyukai, tidak mau membilang, tidak mau menghitung, oh, kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Mungkin kita yang sebagai guru yang masih kurang kurang kreatif, kurang inovatif ya. Jadi kita kembali ke diri kita, coba sambil kita melakukan pendekatan ke anak ya, apa sih kira-kira menjadi anak ini supaya bisa dipahami ya? Bisa. Kegiatan tadi menyenangkan untuk kita semua? Iya. Gurunya menyenangkan, apalagi untuk anaknya. Ya, kita siap praktek ya? Siap. Satu pertanyaan terjawab? Sudah. Jawab. Bisa dipahami semua? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali. Satu orang mewakili untuk merefleksi kegiatan hari ini. Silahkan disampaikan untuk testimoninya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Refleksi hari ini. Senang ya Bu ya kita belajar hari ini ya. Ya Allah, terima kasih Bu Uni yang sudah mengundang kami untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Jadi refleksi untuk gembira ini kami sudah lebih paham lagi dibanding yang kemarin-kemarin ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Uni bisa menyelenggarakan waktunya lagi untuk membahas ini yang lebih dalam lagi ya Ibu-ibu ya. Setuju ya Ibu-ibu ya? Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali dengan tema yang sama akan mengupas gembira ini ya Bu ya. Alhamdulillah telah bersama-sama kita lalui sampai selesai. Dengan hati gembira kami melaksanakan matematika gembira ini. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua Bu. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendukung Bu Uni untuk bisa terselenggaranya acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Uni. Terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Oke. Matematika gembira telah kita laksanakan. Sudah dari awal sudah kita menggali dan mengeksplorasi. Teman-teman semua sudah praktek perencanaan atau belajarannya. Sudah dilakukan semua, sudah kita ekspresikan pemahaman teman-teman semua ya. Satu kata untuk matematika gembira. Luar biasa, lebih paham lagi. Oke. Ayo Ibu. Terus belajar. Senang, keren, Siap semangat. Hebat. wow, Senang. Semangat buat belajar. Belajar bahagia. Luar biasa. Matematika menyenangkan. matematika hebat, Belajar dengan gembira. Belajar dengan ceria. the best. Luar biasa. Rasa ingin tahuku bergejolak. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sini mengikuti diseminasi matematika gembira yang saya laksanakan di tingkat kecamatan kita ya, Kecamatan Negeri Katon. Dari masing-masing lembaga sudah mewakili. Nah, ini tugasnya teman-teman untuk menyampaikan ke rekan sejawatnya di sekolah masing-masing. Nanti sampaikan apa yang teman-teman semua dapatkan hari ini dan di lembaga dipraktekkan. Bisa semuanya? Bisa. Ya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi ini masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalau ada yang keliru,
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.